Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa mengumumkan siapa pemenang dari challenge kemarin ya. Alhamdulillah kemarin lumayan banyak ya yang ikut ya. Sekitar kita cek dulu ya. Oke, kita cek dulu. Wah, ini sekitar ada 3.000 peserta. Alhamdulillah dari 3.000 peserta ini kita bisa menyeleksinya lumayan panjang ya teman-teman ya. Sampai berapa hari tuh kira-kira? Sampai kurang lebih 3 hari ya. Kita menyeleksinya tuh memang benar-benar ketat ya teman-teman. Kita lihat dulu ya dari sini. Oke. Dari hasilnya lumayan bagus ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu lafadznya apakah betul atau tidak. Idul Adha Mubarak. Wah, ternyata dari segi lafadz kurang ya teman-teman ya. Jadi kurang idunnya. Idul Adha Idun Mubarakun, sesuai ketentuan ya teman-teman, harus sesuai ketentuan. Tapi dilihat dari susunannya sudah kreatif ya ini ya. Sudah memakai susunan seperti hot sulus ya, tapi ini masih agak kasar sedikit ya teman-teman. Kemudian ketentuan yang kedua itu harus tag 2 orang ya, 2 akun maksudnya, 2 akun yaitu kolam kaligrafik dan kolam muhsabik BA ya. Nah di sini hanya 1 ya teman-teman ya. Oke, kurang 1 tagnya. Kemudian di sini hashtagnya udah ada sih, kolam kaligrafi. Oke, siap, lengkap. Kemudian kita lihat captionnya. Captionnya di sini, besok akan banyak terjadi pertumpahan darah di seluruh Indonesia. Wow. Ini kayaknya orangnya ini kayaknya semacam peramal ini, teman kita ini dari akun Chashan BSYR. Susah banget nih bacanya. Oke, captionnya sih kalau menurut saya sih captionnya ini tidak ada kaitannya ya dengan Idul Adha ya. Saya juga bingung sebenarnya, ini besok akan banyak terjadi pertumpahan darah. Wah, seram banget nih teman-teman. Oke. Oke, kita lihat peserta yang selanjutnya ya teman-teman. Kita lihat di sini. Wow, it's so amazing ya teman-teman. Kita lihat dari segi lafadznya ini kok miring gini ya, apa emang miring gini, apa nguploadnya apa gimana, nggak tahu saya teman-teman. Jadi saya harus memiringkan HP juga jadinya ini. Oke, kita lihat dulu lafadznya. Idul Adha Idun Mubarak. Oke. Idun Mubarak. Oke, dari segi lafadz it's okay. Semuanya saya kira betul ya. Dan memang ciri khas dari khot rig itu tidak ada lafadz ya teman-teman. Tidak ada lafadz, tidak ada harakat. Oke, nggak apa-apa ya, karena memang peraturannya bebas. Jadi memakai khot apapun boleh, memakai alat pena berbagai macam pun boleh. Jadi bebas di challenge kali ini. Kemudian selanjutnya kita cek tagnya ya teman. Oke, tagnya ada 2, muhsabik BA and kolam kaligrafik. Sudah lengkap. Oke. Kemudian kita lihat caption sekarang. Hashtagnya dulu, hashtag kolam kaligrafi. Kemudian kita lihat caption. Captionnya dikutip dari hadis malah ya. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman ya. Sudah lumayan bagus, sesuai persyaratan ketentuan yang ada di challenge ini.
tag 2 akun, kemudian lafaz oke benar, dan ada caption dan ada hashtag column calligraphy. Oke, selanjutnya the last participant. Oke, di sini ada SH Kruva 123 123. Sorry ya, saya agak Inggris-Inggrisan ini, lagi belajar Inggris soalnya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dari segi lafadznya dulu teman-teman, atau kita lihat dari hashtagnya dulu. Kita lihat, wow, ada 3 ternyata teman-teman. Nggak tahu ini siapa, yang ketiga ini siapa, entah ini pacar atau kekasihnya atau suaminya, entah ya. Ini cuy Pak, saya teman-teman belum kenal deh sama teman-teman. Mungkin insyaallah di lain waktu kita kenalan ya. Kemudian kita cek lafadznya teman-teman sekarang. Idul Adha, Idul Mubarak. Oke, ini memang di setting foto miring apa ya, horizontal gitu ya. Biar apa ini? Biar kelihatan agak samar-samar kayak. Idul Adha, Idul Mubarak. Oke, dari segi pelafatan sudah lengkap sih. Sudah lengkap dia, tidak ada yang kurang ya. Dan tidak ada yang lebih. Hanya saja bentuknya saya agak susah melihatnya, karena dia menyorotnya itu hampir horizontal 90 derajat, hampir 90 derajat mengambil. Mungkin ini sekitar 80 derajat dia mengambil fotonya secara horizontal. Oke, dari segi lafaz oke. Selanjutnya kita lihat captionnya. Baca koran, beli terigu dibeli di kota Padang. Inilah lebaran yang ditunggu, ayo kita makan rendang. Wah, ini semacam kayak pantun jadinya teman-teman. Mantap juga sih, kreatif. Oke. Dari segi caption sih lumayan lah ya. Jadi ya agak ada kaitannya dengan lebaran ya. Di sini ada kata-kata lebaran sih orangnya. Oke, dari hashtag udah ada, kolom calligraphy. Oke, gitu aja. Kita akan lihat pengumumannya, siapakah pemenangnya ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Pasti kalian sudah tidak sabar nih, siapa sih pemenangnya dari 3 partisipan ini yang sudah diseleksi dari 3.000 peserta. Oke. Jadi sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, karena sebelumnya saya belum memberikan informasi terkait kriteria penilaian ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Ini kelalaian saya ya, ini kesalahan saya dari awal, karena memang saya masih baru pertama kali mengadakan challenge ini. Mungkin ini sebagai evaluasi nanti untuk saya ke depannya. Oke, jadi kriteria penilaian dari saya itu, tentu saya presentasikan penilaian tulisan itu menjadi 70%. Oke, 70% teman-teman. Kemudian ini presentase penilaian tulisan itu meliputi kebenaran dan sesuai kaidah ya teman-teman ya. Dalam artian sesuai kaidah itu lafaz yang dituliskan itu tidak lebih dan tidak kurang. Itu yang saya maksudkan. Kalau teman-teman sudah belajar, jadi apakah tulisannya ada penambahan gigi pada lafaz ya umpama ya, atau do ya, huruf shad do itu biasanya terkecoh ya. Dalam artian terkecoh itu biasanya ada kelebihan huruf di situ. Mungkin yang belum tahu, kita akan belajar ya di lain waktu. Oke, jadi meliputi kebenaran tulisan dan sesuai kaidah ya teman-teman. Kebenaran tulisan yang dimaksud itu apakah tulisannya kurang titik atau tasydid atau kurang alif. Nah, di situ yang dimaksudkan kebenaran tulisan yang saya maksudkan. Seperti tadi kasusnya yang
partisipan yang tadi itu kurang lafadz aidun, karena memang kriteria atau ketentuan dari panitia itu harus ada aidunnya, Aidul Adha, Aidul Mubarak, seperti gitu. Kedua itu yang kedua itu terkait kerapian, teman-teman. Jadi kerapian itu saya beri nilai 10% saja. Saya beri nilai 10% terkait kerapian. Kemudian yang terakhir 20%-nya itu caption ya, teman-teman. Caption. Oke. Nah, dari ketiga peserta ini siapakah menurut teman-teman yang berhak mendapatkan juara? Oke. Sebenarnya peserta ya atau teman-teman sendiri sudah bisa menilai ya siapakah sang juaranya. Jadi kita lihat lagi di sini ya, sekali lagi di sini. Ini yang salah tadi ya. Kemudian kalau ini bukan ya teman-teman, ini karya panitia ini. Oke, yang kedua di sini ya. Kita lihat lagi. Oke. Yang terakhir ini. Oke, siapakah ini? Persaingan sangat ketat ya teman-teman. Jadi sampai bingung saya ini. Saking persaingannya sangat ketat. Wah. Kalau kita cek lagi ini sebenarnya pada tulisannya SHC Cerufa. Susah banget sih. Jadi SH Cerufa ini kalau kita teliti kembali ya teman-teman, tulisannya tuh ada yang lebih kan, ada yang lebihnya di mana ya, kita lihat di situ Adha, H dengan ya, nah huruf ya, huruf H itu kayaknya ada sebuah tonjolan ke atas itu teman-teman. Nah, di dalam kaidah kaligrafi apabila ada gigi ya yang ke atas atau garisannya tuh agak ke atas gitu, itu dianggap menambah huruf ya teman-teman. Jadi harusnya tidak begitu, langsung turun saja, langsung datar ke bawah gitu, langsung nulis huruf ya gitu ya. Kita akan bahas itu nanti di pembelajaran selanjutnya ya teman-teman. Jadi ini dianggap lebih ya tulisannya ya. Jadi ada 2 ya atau 2 ba atau 2 ta kalau penulisannya seperti ini. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya kesalahannya ini di sini. Nah, sedangkan ini dari segi tulisan oke ya teman-teman. Tidak ada penambahan huruf. Oke, sudah jelas di sini siapa juaranya karena memang penulisan itu lebih besar ya kriteria penilaiannya. Jadi saya pilih di antara ketiga peserta ini yaitu yang tengah. Selamat kepada Zul.rd. Saya belum tahu betul namanya karena saya belum pernah ketemu ya sama teman ini Khotot satu ini. Jadi selamat kepada Zul. Selamat kepada. Jadi saya harap bagi pemenang jangan puas dengan kejuaraannya dan terus tetap semangat untuk berlatih karena saya menganggap Zul ini sudah mempunyai basic ya di dalam kaligrafi. Jadi saya harap bisa dikembangkan dan bisa sering ikut lomba dan sering ikut berpartisipasi dalam perlombaan lah ya, agar selalu terasah terus kaligrafinya. Oke, saya kasih karena ini memang masih baru pertama ya, masih kecil-kecilan lah.
Oke. Ini hadiahnya saya baru beli ya. Ini masih lengkap dengan paketannya teman-teman. Ini asli, bukan bekas. Ini saya baru beli. Saya kasih hadiah karena ini perlombaannya masih baru pertama kali saya buat. Jadi saya akan beri hadiah sebuah tinta produk VTech ya. Ini made in, kayaknya tulisan-tulisan Cina ini. Wine made in Chinese Foams brand. Ini tinta yang biasa digunakan dengan alat pena handam atau kolam bambu atau itu ya. Ini masih segel ya. Masih baru ya teman-teman, saya baru beli ini. Oke, gitu aja, sekian dari saya. Dan bagi teman-teman yang belum menjuarai perlombaan ini, challenge ini, jangan putus asa dan jangan bersedih ya. Jangan bersedih, tetap terus semangat dan ikuti seluruh perlombaan, karena dengan perlombaan kita juga bisa semangat ya teman-teman, semangat berlatih, terus semangat untuk berkreasi ya. Jadi jangan putus asa, jangan sampai di sini saja. Dan insya Allah ya doakan saja, saya juga sempat ya untuk bisa mengadakan lagi perlombaan ini. Dan kepada teman-teman yang belum bisa ikut berpartisipasi dalam perlombaan ini, challenge ini, dan jangan pesimis juga ya, jangan mundur, tetap terus ya, karena mungkin teman-teman ada kesibukan lain ya. Karena itu teman-teman tetap semangat terus dan berlatih dari sekarang, karena nanti akan ada, insya Allah ya, insya Allah akan ada perlombaan selanjutnya. Doakan saja. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.